Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Makarim dari kelas 11 IPS 1. Saya berasal dari kelompok nasionalisme India dan saya ingin membuka bahasan materi yang sudah saya pelajari. Pertama-tama, nasionalisme India terdapat pemberontakan yang disebut dengan pemberontakan Sepoy. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1857 sampai 1858. Pemberontakan ini dimulai sejak awal 1600-an, yaitu di mana Inggris tiba di India yang diwakili perusahaan dagangnya yaitu British East India Company atau EIC. Tujuan awal Inggris di India adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada saat itu, India berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Sebelum Inggris berdagang, sudah terdapat pedagang-pedagang dari Perancis, Belanda, Spanyol, dan Portugis yang telah berdagang di sana. Agar bisa meraup keuntungan ekonomi yang lebih besar, perusahaan EIC harus memiliki akses langsung ke petani. Itu berarti EIC harus menguasai India secara politik dan militer. Ambisi itu mulai terwujud seiring dengan melemahnya Kekaisaran Mughal. Pada pertengahan tahun 1700-an, dinasti Mughal di India yang berada di bawah kekuasaan Sultan Ahmad ini mulai melemah pengaruhnya. Sehingga pada tahun 1830, perusahaan EIC mengambil keuntungan dari melemahnya dinasti Mughal dengan cara mengambil alih kekuatan politik dan militernya. Masa kekuasaan EIC di India secara resmi dimulai pada tahun 1773 ketika EIC mendirikan ibu kota di Kalkuta. EIC mengeluarkan kebijakan yang nantinya memicu terjadinya pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 dan sampai 1898. Secara etimologis, Sepoy berarti prajurit infanteri Mughal. Oleh EIC, nama ini diambil untuk merujuk prajurit EIC dari kalangan pribumi. Ada sekitar 300.000 prajurit Sepoy yang tersebar di 3 pangkalan, yaitu Pangkalan Bombay, Madras, dan Benggala. Kebijakan EIC yang memicu pemberontakan Sepoy yang saya pelajari yaitu EIC menetapkan tanah sebagai milik pemerintah. Sementara petani hanya menggarap dan diwajibkan untuk menyerahkan pajak atau sewa tanah kepada EIC. Pemungutannya dilakukan secara sentralisasi oleh pegawai EIC. Sistem sewa tanah persis sama pada saat EIC menguasai Indonesia pada tahun 1814 sampai 1816 di bawah Thomas Stafford Raffles. Pada tahun 1850, EIC menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India yang memeluk agama Kristen untuk mendapatkan warisan. Para misionaris juga diberi kebebasan untuk berdakwah di tengah para penganut agama Hindu. India ini tidak hanya menjadi sumber bahan baku dan bahan mentah, tapi juga menjadi pasar bagi komoditas Inggris. Proyek-proyek infrastruktur EIC seperti jalan raya, kereta api, dianggap bukan untuk rakyat India, melainkan untuk melayani kepentingan ekonomi politik Inggris. Menurut kebijakan Doctrine of Lapse tahun 1848, EIC akan menganeksasi sebuah kerajaan jika rajanya dipandang tidak kompeten dan tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta. Menurut tradisi di kerajaan Hindu saat itu, raja yang tidak memiliki anak laki-laki dapat mengadopsi anak laki-laki yang diberi hak penuh sebagai anak. Banyak orang India telah menganyam pendidikan Barat, namun mengalami diskriminasi dalam hal kenaikan pangkat. EIC mendahulukan orang Inggris asli atau kaum kulit putih dibandingkan kaum lainnya. Pada 1856, kasta Brahmana diwajibkan untuk kaum pribumi India berdinas ke seberang lautan. Padahal masyarakat Hindu percaya bahwa kaum Brahmana yang melintasi lautan otomatis kehilangan kastanya. Hal ini menimbulkan kemarahan kaum pada 1853. EIC memperkenalkan senapan jenis baru, Lee Enfield. Senapan ini bekerja dengan baik jika bagian sisi cartridge senapan diberi cairan pelumas. Saat itu belum dikenal cairan pelumas buatan. EIC menggunakan pelumas alami dari lemak sapi, haram bagi penganut Hindu, dan babi, haram bagi penganut Islam. Untuk mengeluarkan sisa bubuk mesium yang tertinggal di dalam serta untuk memasukkan isi cartridge, ujung cartridge harus dilepaskan terlebih dahulu. Cara yang paling cepat untuk melepaskan adalah menggunakan gigi. Itu berarti prajurit akan bersentuhan langsung dengan pelumas haram di cartridge. B. Jalannya pemberontakan. Prajurit pertama yang menolak penggunaan senapan tersebut yaitu seorang berkasta Brahmana
kelahiran Uttar Pradesh bernama Mangal Pandey dihukum gantung pada pada April 1857. Puluhan prajurit sepoi di Meerut, Uttar Pradesh mengikuti jejak Pandey. Mereka dihukum penjara dan kerja paksa, yang kemudian memicu revolusi yang lebih luas di Meerut pada 10 Mei 1857. Prajurit sepoi membebaskan rekan-rekannya yang dipenjara, menaikkan bendera revolusi serta melakukan long march selama 5 hari ke New Delhi untuk memobilisasi revolusi yang lebih luas. Pada 11 Mei 1857 mereka tiba di New Delhi dan segera disambut oleh rekan-rekannya yang bermarkas di sana. Mereka menguasai New Delhi serta mendeklarasikan Baharul Shah XI sebagai kaisar dan pemimpin yang sah di India. Pada September 1857, pasukan LC mengepung Delhi. LC menguasai Delhi, menghasilkan Bahadur Shah II yang sekarang menjadi Myanmar, serta mengeksekusi mati anaknya. Dinasti Mughal pun berakhir. Meski Delhi telah dikuasai pemberontakan terus berlangsung di kerajaan-kerajaan bawahan atau Visay Mughal yang lain. Baru pada Juli 1858, India berhasil distabilkan. Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pemberontakan sepoi. Yang pertama adalah banyaknya dinasti Mogul, sebab Sultan Bahradun Shah atau Raja Mogul itu ditangkap dan dibuang sampai meninggal di sana. Yang kedua, renggangnya hubungan India dengan Inggris karena adanya pemberontakan ini. Dan ketika itu, IC dibubarkan oleh pemerintahan Inggris. Dari tanggal 1 November 1858, secara resmi India ini diambil alih oleh pemerintahan Inggris. Yang kedua, ada tumbuhnya gerakan nasionalisme India. Pemberontakan sepoi menyatukan rakyat India ke dalam perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami oleh suatu daerah tidak lagi dialami sebagai penderitaan daerah itu saja, tetapi penderitaan seluruh rakyat India. Hal ini menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran sebagai satu bangsa atau keadaan nasional kelak. Kesadaran nasional ini melahirkan berbagai macam pergerakan nasional. Janji reformasi ternyata tidak terbukti. Rakyat semakin kecewa. Kaum intelektual yang dididik dalam sistem pendidikan barat dan telah mempelajari tentang paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme kemudian merintis berbagai organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan pada awal perkembangannya tidak bertujuan politis tetapi sosial keagamaan, jadi bersifat moderat dan kooperatif dengan Inggris. Meskipun tidak secara tegas mengusung semangat nasionalisme, rakyat India mengakui bahwa organisasi-organisasi ini berjasa menumbuhkan kesadaran nasional. Pada 1885, All India National Congress atau bisa disebut juga sebagai Kongres Nasional Indonesia adalah organisasi politik pertama yang berdiri di India. KNI ini berfungsi sebagai Majelis Rakyat India, yang anggotanya terdiri dari kaum terpelajar dan borjuis, baik dari Hindu, Sikh maupun Islam. Organisasi politik ini lebih merupakan organisasi payung, yang di dalamnya bergabung kelompok sosialis radikal, tradisional, bahkan konservatif. Meski bersifat politis, karakternya moderat dan kooperatif. Kongres tidak menuntut kemerdekaan, tetapi hanya menghendaki perubahan di bidang ketatanegaraan dengan mengikut sertakan bangsa India ke dalam dewan-dewan pemerintahan Inggris di India. Uniknya, pendiri Kongres adalah orang Inggris yang bernama Alan Octavian Hume. Pada awal abad 20, gerakan nasionalisme mulai bersifat radikal dengan munculnya gerakan Swadesi yang berlangsung dari tahun 1903 sampai 1911. Visi gerakan ini adalah untuk mengusir Inggris dari bumi India seraya memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dengan kekuatan sendiri yang disebut sebagai Swadesi atau self-sufficiency. Strategi-strateginya antara lain yaitu untuk memboikot produk-produk Inggris
dan menghidupkan kembali produk-produk lokal. Pemimpin-pemimpin awal Swadesi mengusung gagasan agitasi politik, berupa pelibatan massa rakyat dalam gerakan nasional. Pada 1906, Kongres tidak sekedar menuntut perubahan ketatanegaraan, tetapi menuntut status Swaraj dan Dominion. Swaraj adalah sejenis pemerintah sendiri, tetapi kepala negara tetap berada di tangan monarki Inggris. Pada tahun yang sama berdiri Liga Muslim India dengan tokoh terkenalnya Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Selanjutnya pada 1909, desakan Kongres untuk membentuk pemerintahan yang representatif tidak ditanggapi. Tuntunan Swaraj pun semakin kencang. Pada 1911, Inggris memindahkan ibu kota dari Kolkata ke New Delhi. Sementara itu, pemimpin Swadeshi meningkatkan perang urat syaraf melalui media massa melawan Inggris yang memicu munculnya aksi-aksi kekerasan oleh kaum revolusioner. Aksi balasan yang keras dari Inggris membuat pengolahan menyebar ke seluruh negeri. Hal ini diperparah dengan dikeluarkan Rowlatt Act pada 1919. Orang-orang yang dituduh sebagai pengacau keamanan dapat ditahan tanpa proses pengadilan. Rakyat memprotes undang-undang ini dengan melakukan demonstrasi besar-besaran dan mogok massal. Keadaan memburuk ketika aksi mogok ditanggapi dengan keras, sebagaimana terjadi dalam peristiwa pembantaian At-Misar pada 1919. Dalam peristiwa tersebut, ribuan demonstran melakukan aksi damai memprotes penangkapan tokoh pergerakan, yaitu Dr. Satyapal dan Dr. Saifuddin Kidwai di Brondong peluru. Di tengah kondisi kacau seperti itu, seorang Hindu yang taat bernama Mohandas Karamchand Gandhi 1869 sampai 1948 dipilih secara bulat menjadi pimpinan Kongres pada tahun 1920. Dia mentransformasikan Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat serta menjadi sebuah lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip dengan administrasi pemerintahan kolonial. Untuk itu, keanggotaan Kongres diperluas dengan melibatkan penduduk pedesaan, termasuk orang-orang dari kaum terendah, yaitu kaum Sunda. Kongres sejak 1920 sampai 1942 dibagi dalam 3 fase, yaitu Gerakan Non-Koperasi 1920 sampai 1922. Yang kedua adalah kampanye pembangkangan sipil yang berlaku dari tahun 1931 sampai 1932. Dan yang terakhir adalah Gerakan Quit India Agustus 1942. Gerakan Quit India secara terbuka mendesak Inggris agar segera keluar dari India. Kampanye tidak kepatuhan sipil disadari oleh 4 asas Mahatma Gandhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ahimsa. Ahimsa secara harfiah berarti tidak menyakiti, melukai, atau membunuh makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku sewenang-wenang. Dalam konteks pergerakan nasional India, ini berarti gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan. Yang kedua ada hartal. Hartal semacam mogok massal atau melepaskan pekerjaan dan tidak berbuat sesuatu apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Dan yang ketiga ada satyagraha. Satyagraha adalah menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris. Dan yang terakhir adalah Swadeshi. Bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhan sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Pelaksanaan gerakan ini antara lain dengan gerakan Khadar, yaitu memintal dan menenun sendiri. Pada tahun 1937, pemerintahan Inggris mengeluarkan India Act yang berisi tentang 1. Dibentukkan negara federasi India. 2. Provinsi-provinsi mendapati otonomi yang luas. 3. Segera diadakannya pemilu di setiap provinsi untuk memilih Dewan Provinsi. 5.
Liga Musim menerima India Art karena isinya menjamin hak-hak minoritas, sedangkan Kongres menolak karena isinya dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Tetapi India Art tetap berjalan. Pada pemilu tahun 1937, Kongres memenangkan 7 dari 11 provinsi. Provinsi yang menang berhak membentuk pemerintahan yang baru. Pada 1947, Inggris mengesahkan status dominion kepada India. Menurut undang-undang di India bagi menjadi 2 dominion, yaitu India dan Pakistan. Pada Agustus 1947, Pakistan dan India masing-masing resmi berdiri sebagai negara merdeka. Tanggal 15 Agustus 1947 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India dan 26 Januari 1950. India mengubah bentuk pemerintahan dari dominion menjadi republik dengan Rajendra Prasad sebagai presiden dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri.